Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Konten Selasa ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kegaiban orang yang lahir weton Selasa menurut Primbon Jawa. Ya. Teman-teman weton Selasa ya. Kegaiban adalah sesuatu yang memberikan energi gaib ya terhadap segala aktivitas yang ada di dalam kehidupan Anda. Ya. Positif negatifnya ambil manfaatnya ya. Weton Selasa, kegaiban karakter dan sifat batin 1-20. Memiliki tekad baja, tidak mudah menyerah. Sangat logis dalam bertindak. Berani melawan arus jika memang merasa benar. Tidak suka berpura-pura. Tatapannya kuat dan menggetarkan. Mudah mempengaruhi orang lain dengan sikap tenangnya. Punya karisma alami sebagai pemimpin. Jarang berbicara, tapi sekali bicara selalu mengena. Emosi terpendam, tapi bisa meledak kuat. Bisa sangat lembut atau sangat keras, tergantung lawan bicaranya. Punya kesetiaan luar biasa. Sulit ditundukkan secara batin. Cenderung soliter, tapi sangat peka sosial. Berpikir jauh ke depan. Sering bertindak diam-diam, tapi berdampak besar. Tidak mudah percaya orang lain. Sangat bertanggung jawab terhadap janji. Bisa menyimpan rasa sakit ya, tanpa tampak. Tidak takut perubahan besar dalam hidup. Dalam diamnya sering membuat orang segan. Selanjutnya 21-40. Kegaiban spiritual dan energi gaib. Daya spiritualnya aktif sejak muda meski tak dia sadari. Sering mendapat mimpi petunjuk atau firasat. Punya kepekaan tinggi terhadap makhluk tak kasat mata. Bila fokus berdoa, getaran energinya sangat terasa. Menyerap energi dari tempat dan orang secara spontan. Bisa menjadi perlindung spiritual alami bagi keluarga. Mampu berkomunikasi batin dengan leluhur, daya terawangannya kuat bila dilatih. Memiliki penjaga gaib tanpa harus memanggil. Bisa menolak gangguan gaib hanya dengan batin. Punya kecenderungan menarik pusaka atau benda bertuah. Bila bertapa di tempat sakral, cepat terkoneksi. Sering merasa tidak nyaman di tempat energi yang buruk, punya kemampuan membuka aura tempat. Jika dizalimi bisa membalikkan energi negatif secara otomatis. Energinya mampu membersihkan tempat yang angker. Bisa menyembuhkan sakit batin lewat sentuhan dan doa. Sering mendapatkan bisikan batin dari dimensi lain. Punya potensi jadi guru spiritual. Kodam leluhur sering menguat saat tidur atau meditasi. Selanjutnya 41-60. Kegaiban rezeki dan kehidupan duniawi. Rezekinya sering datang mendadak. Tidak suka menggantungkan hidup pada orang lain. Cocok jadi pemilik usaha atau pemimpin tim. Bisa menarik uang dari ide-ide tak biasa. Bakat besar dalam menyusun strategi finansial. Bila ikhlas memberi, akan diganti berkali lipat. Rezeki lancar jika hidupnya sederhana dan tidak sombong. Energinya menarik peluang yang jarang dilihat orang lain. Potensi kaya besar setelah umur 30-35 tahun. Beruntung jika bekerja di bidang spiritual, pendidikan ataupun strategi. Sering mendapatkan bantuan keuangan dari arah yang tak disangka-sangka. Bila sedekah secara rutin, hidupnya makin ringan. Selanjutnya, uang cepat datang tapi harus hati-hati dalam mengelolanya. Rezeki kuat di tempat tinggi, pegunungan, gedung, jabatan. Bisa dapat rezeki dari mimpi atau petunjuk usaha. Kodam rezekinya aktif pada malam Selasa dan Jumat. Energinya membawa hoki tempat tinggalnya. Sering membawa keberuntungan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Potensi besar dalam investasi jangka panjang. Bila rezeki seret biasanya karena batinnya sedang kacau.
Selanjutnya 61 sampai 80. Kegaiban relasi dan sosial. Sering menjadi tempat curhat teman dan keluarga. Dikenal sebagai sosok yang kuat menjaga rahasia. Disegani komunitas walau tidak banyak bicara. Punya kemauan meredakan konflik, menarik pasangan yang cerdas atau spiritual. Jika menikah dengan pasangan yang peka batin, kehidupannya harmonis. Anak-anaknya cenderung berbakat spiritual. Bisa membaca isi hati orang tanpa bertanya. Sering membantu orang tanpa diminta. Sulit mengungkapkan kasih sayang secara langsung. Sangat melindungi keluarga, bahkan dalam hal gaib. Sangat sering dituntun secara batin untuk menjauh dari orang-orang yang jahat. Bila bersahabat, sangat setia dan bisa diandalkan. Tidak menyukai keramaian, lebih suka pertemuan batin. Pasangan merasa terlindungi secara tidak terlihat. Kadang diuji lewat pengkhianatan dalam keluarga. Bisa membuat anak-anak merasa aman secara naluriah. Bila orang lain takut, ia justru tetap tenang. Disukai orang tua karena sikap hormatnya. Bisa jadi sosok penyeimbang dalam rumah tangga. Selanjutnya 81 sampai dengan 100. Kegaiban mistis dan laku gaib. Bisa membatalkan santet dan guna-guna hanya dengan doa. Jika marah, energinya bisa membuat lawan lemas. Sering disukai makhluk halus karena keteguhan batinnya. Mampu membuka jalan rezeki orang lain. Bisa menutup aura agar tidak terlihat secara gaib. Bila berjalan di tempat angker, gangguannya reda. Bisa melacak benda atau orang lewat rasa batin. Dapat membaca arah nasib yang hanya dari gerak dan mimpi. Bila bertirakat, pada malam Selasa Kliwon, batinnya makin tajam. Punya garis takdir sebagai pelindung gaib keturunan. Bila membaca doa khusus, energinya cepat terkumpul. Bisa membuat pagar gaib dengan niat saja. Dapat memindahkan energi pusaka secara batin. Bisa jadi ahli, pelet, peluluh hati, pengasihan. Bila tidak melenceng. Bila memegang benda pusaka, langsung bisa terkoneksi. Punya kemampuan membungkam musuh secara halus. Bila dizolimi, biasanya dibalas oleh alam. Bila bertapa di gunung, bisa dapat wahyu batin. Saat prihatin atau tirakat, auranya bersinar sangat kuat. Bila batinnya tenang dan bersih, bisa menjadi wasis penyampai ilmu gaib. Itulah teman-teman weton Selasa kaitannya dengan kegaiban menurut Primbon Jawa. Ada tidaknya tergantung dari bagaimana Anda mengusahakan, mengupayakan kegaiban itu ada di dalam laku hidup Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.